Adam, tahu nggak ente? Apa yang menyebabkan Tuhanmu itu melarang kamu untuk mendekati dan makan pohon buah dari pohon khuldi ini? Tahu nggak? Saya kasih tahu. Ini penyebabnya. Kenapa Allah melarang kamu berdua makan buah pohon khuldi? Supaya kamu berdua, Allah tidak suka mendekati pohon ini, karena kalau kamu dekati pohon ini, kamu makan dari pohon ini, kamu berdua akan menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Ini tafsir sesat, Pak. Padahal Allah sudah menggariskan, kalau kamu makan dari buah pohon ini, kamu jadi orang zalim. Tapi dia masukkan pikiran jahat ini supaya masuk akal. Oh iya juga. Kenapa pula Allah larang-larang kita? Ya, jangan-jangan dengan sebab makan buah khuldi ini, kita bisa jadi malaikat dan kita akan kekal di dalam surga. Nah, ini bertentangan dengan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kira-kira orang-orang liberal zaman sekarang, kaum neo-munafikin, munafik model baru, kelihatannya Islam, kelihatannya beriman, tapi dia mengotak-atik, menyesatkan manusia dari jalan Al-Quran, memberikan pemahaman tafsir-tafsir yang sesat dan menyimpang, melegalkan perkawinan sejenis, melegalkan perkawinan beda agama, menyebarkan paham bahwa semua agama itu benar, semuanya akan menuju surga, masuk surga semua. Ini paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Satu-satunya agama yang benar sisi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, menjaga dengan pendidikan Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita nanti, generasi penerus kita, baca Quran tapi nggak sampai masuk ke dalam hatinya, cuma sampai tenggorokannya, ilmunya minim, ilmunya ikut apa kata Barat, menafsirkan Quran dengan metode orang-orang Barat menafsirkan Bible. Ini bahaya. Mengkritik Al-Quran, mengkritik sejarah Al-Quran, mengkritik bahasa, mengkritik sejarah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka yang mengkritik, mengobrak-abrik kitab sucinya. Maka ini yang mereka ekspor kepada negeri-negeri Muslim, supaya kita memahami Al-Quran, mengikuti cara mereka memahami kitab suci mereka. Maka lahirlah berbagai macam paham-paham liberal, paham-paham yang ingin merusak ajaran agama Islam, meliberalkan akidah, meliberalkan syariat, dan meliberalkan ajaran-ajaran akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para alim ulama, nenek mama cerdik pandai, dan juga hadirin hadirat para pendengar Radio Markas Islami, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi firman Allah di dalam surah Maryam ayat 59. Surat apa? Maryam. Ayat 59. Surat Maryam satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama seorang perempuan. Ada surat Ibrahim, ada surat Nuh, ada surat Thaha. Thaha ini menurut sebagian mufassir dinisbatkan sebagai salah satu julukan nama bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga surah Muhammad. Ada nama surat Al-Quran menggunakan nama kaum, bangsa. Surat Bani Israel, yang mungkin Bapak Ibu biasa kenalnya namanya surah Al-Isra. Itu sebenarnya populernya di zaman Rasulullah itu namanya surat Bani Israel, karena isinya di awal halaman pertama itu adalah berita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang awal kehancuran Bani Israel yang pertama kali dan kehancurannya yang kedua kali di akhir zaman, yang persis terjadi seperti saat ini kita saksikan. Ada surat Quraisy, itu juga nama suku bangsa, nama bangsa Quraisy, di mana di situ adalah puak yang Nabi Muhammad SAW itu berasal. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Ada nama surat pakai nama kaum juga, surah Ar-Rum, bangsa Romawi. Ini luar biasa. Ada juga nama surat dalam Quran pakai nama binatang. 2 di depan, 10 juz yang pertama, yaitu surah apa? Al-Baqarah, Al-An'am, sapi betina dan hewan ternak. Ada 2 surat yang ada di 10 juz yang kedua. Surat apa? Ada surah An-Nahl, lebah, dan surah An-Naml, semut. Ada 2 di 10 juz yang ketiga terakhir, yaitu surat Al-Ankabut, laba-laba, dan surah Al-Fil, gajah. Nah, jadi surat Maryam ini satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menggunakan nama seorang wanita, yaitu ibunda Nabi Isa alaihis salam. Bagaimana di dalam surah Maryam ini Allah memberikan panduan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW agar kita menjaga ketauhidan kita, mendidik anak cucu generasi penerus kita dengan pendidikan tauhid yang hebat. Maka surat Maryam ini biasa dibaca oleh sebagian kaum muslimin, terutama di lingkungan mana? Budaya Melayu, ya. Kalau 7 bulan hamil, istrinya baca surah Maryam.
Dan surat Yusuf. Katanya buat apa Pak Ustadz? Itu katanya kalau anak laki-laki mudah-mudahan ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau Jakarta bahasanya ganteng, nah, kalau sini ganteng, ya, Melayu. Kalau anaknya perempuan nanti berharap seperti Ibunda Maryam. Tapi bukan masalah cantik rupa, ganteng rupawan, bukan. Tapi untuk bertabarruk, untuk tafaul, supaya anak laki-laki kita memiliki akhlak seindah akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan supaya anak-anak perempuan kita yang lahir kelak memiliki akhlak dan kemuliaan kehormatan diri seperti kemuliaannya Ibunda Maryam alaihissalam. Di ayat yang ke-59 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka. Siapa setelah mereka? Mereka di sini adalah para nabi dan rasul yang disebutkan, disinggung nama-namanya di dalam surah Maryam ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan, tidak kurang di dalam rangkaian ayat itu kurang lebih ada nama-nama nabi dan rasul, ada 18 disebut. Maka datanglah kemudian setelah mereka para nabi dan rasul, orang-orang saleh yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, pengganti khalfun. Khalafa yakhlufu artinya yang datang kemudian. Khalfa artinya belakang. Amama di depan, khalfa belakang. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Maka khalfun adalah generasi yang datang belakang. Setelah wafatnya para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh yang melanjutkan risalah dakwahnya para nabi dan rasul, akan datang generasi pengganti yang bagaimana kata Allah, adha'us shalah. Mereka yang mengabaikan, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka generasi penerus yang menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat dan mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita umat Rasulullah, peringatan buat semua orang tua, semua ayah bunda, untuk berhati-hati menjaga, merawat dan mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau pendidikan di keluarga kita ini longgar. Pendidikan agama di dalam keluarga kita ini tidak kita perhatikan baik-baik. Akan ada siklus masa dari satu generasi ke generasi berikutnya, ada masa peralihan. Usia umat Rasulullah itu rata-rata kata Nabi mabaina sittin wa sab'in. Usia umatku itu pendek-pendek, tidak seperti umat sebelumnya. Antara usia 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata usia umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja usianya hanya sampai 63 tahun ditetapkan oleh Allah Ta'ala.
Maka ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakunu khalfun min ba'di sittina sanah. Hati-hati, akan datang generasi setelah 60 tahun. Nah ini, jadi usia bapak kalau sudah menginjak usia 60 tahun harus waspada. Hati-hati. Apa waspadanya Bapak Ibu? Bukan hanya waspada kita terhadap penyakit-penyakit yang mulai menggerogoti tubuh. Mulai dari encok, asam urat, asam lambung, ya. Kemudian diabetes. Apalagi banyak penyakit manusia nih. Sudah di atas 50 60 tahun nih banyak penyakit. Tapi Nabi mengingatkan akan datang satu generasi sesudah 60 tahun adha'us shalah. Biasanya mulai melemah kontrol pengawasan orang tua sehingga anak-anaknya mengabaikan sholat 5 waktu. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwatnya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka orang-orang ini akan menemui kecelakaan dan kerugian. Tsumma yakunu khalfun yaqra'unal Qur'an. Kemudian ada lagi datang generasi, satu generasi, mereka membaca Al-Quran, la ya'du taraqiyahum, tetapi Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya saja. Al-Quran itu hanya sampai di mulutnya saja dibaca. Maksudnya apa? Al-Quran yang kita baca itu hanya di kerongkongan, hanya di mulut, di ujung mulut sini kerongkongan, tidak masuk ke dalam hati. Hati-hati ya. Jadi baca Quran cuma di mulutnya, tapi tidak masuk ke dalam hati, tidak diresapi, tidak dihayati, apalagi diamalkan. Nah ini kita harus waspada. Ini penyakit di akhir zaman. Satu, mengabaikan sholat. Yang kedua, mengikuti syahwat. Ya, syahwat apa? Zina, minum-minuman keras, LGBT. Ya. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka perempuan. Ya. Kalau kita bapak-bapak pernah mungkin mampir kalau ke Jakarta makan ayam tulang lunak. Ya, itu ada makanan kuliner ayam goreng tulang lunak, enak. Tapi kalau laki-laki tulang lunak, bagaimana? Nah itu melambai-lambai, tidak enak itu, tidak enak dipandang. Ya, hati-hati. Sekarang mendidik anak laki-laki sama susahnya dengan mendidik anak perempuan. Kalau dulu orang tua takut, khawatir mendidik anak perempuan, takut dicolek, takut dibawa bonceng anak orang, takut dibawa lari, takut pergaulan bebas. Sama sekarang mendidik anak laki-laki juga kita harus hati-hati, waspada. Karena virus yang disebarkan oleh kaum pengikut Dajjal, pengikutnya Nabi Lut, pengikutnya kaum Nabi Lut maksud saya, itu kaum Sodom. Ini mereka bereinkarnasi, mereka hidup kembali, mengusung dan menyebarkan ideologi LGBT. Dengan apa? Mengandalkan hak asasi manusia. Tubuh saya milik saya, katanya. My body is mine. Itu kata orang barat. Tubuh saya milik saya. Tidak boleh ada aturan negara, tidak boleh ada aturan agama, tidak boleh ada keluarga yang ikut campur tangan untuk mengurusi
bagaimana saya memperlakukan tubuh saya. Tubuh saya mau ganti kelamin, itu hak saya katanya. Ya, transgender. Dari laki-laki kelaminnya mau jadi perempuan. Sebaliknya, dari kelaminnya perempuan mau jadi laki-laki. Aneh-aneh zaman sekarang. Yang perempuan bergaya laki-laki tomboy, rambut potong pendek, baju dilinting, pakai celana pendek, tak apa-apa. Ya. Yang laki-laki meniru gaya perempuan, ya, pakai sepatu high heels, wah, hak tinggi, pakai celana ketat model zaman sekarang. Ada lagi yang pakai rok, nauzubillah min dzalik. Model rambut, model dia pakai make up seperti perempuan. Ini nauzubillah min dzalik sudah berlaku di mana-mana. Sudah mulai berani terang-terangan merusak akhlak generasi muda kita. Nauzubillah min dzalik. Dan sekarang mereka berupaya keras untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Sampai ada viral ya di media sosial, di TikTok, di Instagram, itu video yang menampilkan dua laki-laki tulang lunak ini, ya, dia bawa-bawa buku nikah, dikatakan kita akan berupaya untuk bagaimana supaya pemerintah melegalkan perkawinan kita berdua, katanya. Nauzubillah. Perkawinan laki-laki dengan laki-laki, ditunjukkan buku nikah, fotonya laki-laki dengan laki-laki, padahal itu sudah diedit. Ini kurang ajar, sudah memalsukan dokumen negara, ya, berani mereka. Ini nilai-nilai dari barat, nilai-nilai yang dulu diusung oleh kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, sudah terkubur mati, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat mengerikan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara kaum-kaum terdahulu yang kami hukum binasakan mereka dengan cara kami hujani mereka dengan batu. Dihujani batu. Batunya membawa api dari neraka. Hijaratan min sijil. Nauzubillah min dzalik. Kita kalau hujan hujan butiran es saja sudah kalang kabut. Berapa waktu lalu ada berita di beberapa negara di dunia ini, karena cuaca ekstrim, dingin, hujannya itu butiran batu esnya itu bukan kecil-kecil seperti salju, tapi ini besar-besar seperti batu kerikil. Nah, itu menghancurkan kaca-kaca mobil, menghancurkan jendela-jendela rumah, atap-atap rumah pada hancur. Itu saja sudah mengerikan. Ini dihujani batu oleh Allah, yang batunya itu membawa api dari neraka. Tidak cukup. Awalnya dihukum oleh Allah dengan bagaimana? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bumi tempat mereka berpijak itu diangkat oleh Allah, dicabut dari akarnya, diangkat ke langit, kemudian dibenamkan, dibalikkan negeri mereka itu ke dasar bumi. Jadi diambil, dicabut, dinaikkan, lalu kemudian dihancurkan, dibenamkan ke bawah. Setelah itu
arsalna alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu yang membawa api neraka, batu kerikil. Jadi dihujani satu persatu korban dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, itu satu orang satu batu. Ya, satu orang ditimpa satu batu. Setiap batu di dalam Al-Quran disebutkan musawwamatan, sudah diberikan tanda nama fulan bin fulan. Ya, ini senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal, batu bawa api dari neraka, sudah tertulis nama fulan bin fulan. Alamat rumahnya di mana? Gang berapa? Dusun apa? Desa apa? Itu sudah ada. Sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan namanya. Satu orang ditimpa dengan batu membawa api dari neraka, sehingga hancur dan tidak tersisa peradaban kaum Sodom ini. Nauzubillah min. Nah, ini yang mau dihidupkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati, ini penyakit di akhir zaman. Lindungi anak-anak kita dari apa? Mengabaikan salat 5 waktu, mengikuti syahwat, dan yang ketiga, mereka membaca Quran. Hati-hati juga, sekarang ada jenis penyakit yang ketiga. Rasulullah sudah mengingatkan sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Nabi mengingatkan kita orang tua ini jangan hanya pandai mengajarkan baca Al-Quran, tapi harus juga pandai kita mendatangkan guru-guru Al-Quran, mengajarkan kepada anak kita makna Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang benar. Supaya apa? Quran bukan hanya dibaca, dihafal di lisan mereka saja, sampai di tenggorokan saja, sampai di mulut saja, tapi tidak masuk ke dalam hati generasi-generasi yang muncul di akhir zaman. Yaqra'ul Qur'ana thalathatun, kata Nabi. Di akhir zaman nanti Al-Quran ini dibaca oleh 3 golongan: mu'minun wa munafiqun wa fajirun. Semua golongan membaca Al-Quran. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang ahli maksiat. Semuanya baca Quran. Nggak bisa lagi dibedakan mana mukmin yang sejati, mana yang abal-abal, atau yang hanya berpura-pura beriman. Hati-hati. Nah, ini penyakit di akhir zaman. Sehingga orang munafik dan orang ahli maksiat, orang fasik, dia bisa berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan perilaku menyimpangnya, untuk melegalkan, melegitimasi perbuatan sesatnya. Oh, banyak Pak zaman sekarang Pak. Makanya saya tulis di buku ini, buku Tafsir Sesat, bagaimana cara orang-orang munafik, orang-orang yang cenderung kepada kefasikan, fujur, dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Quran itu makmum bagi pikiran jahatnya. Al-Quran jadi makmum, pengekor paham sesatnya. Al-Quran menjadi pembenar, legitimasi bagi perbuatan menyimpangnya. Ada yang dianggap sebagai cendekiawan, intelektual, menulis bahwasanya tidak ada keharaman bagi
orang-orang yang menyukai sesama jenis atau yang ingin menikah sesama jenis. Ya. Alasannya apa? Itu siksa yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut, katanya. Ini ditulis, Pak, di jurnal, di buku. Bahkan ada jurnal dulu diterbitkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah. Fakultas Syariah yang mestinya Fakultas Syariah ini mahasiswa itu harus membela syariat Islam, mempromosikan penerapan syariat Islam, bangga menjalankan syariat Islam. Mereka harusnya menjadi pendakwah-pendakwah untuk penegakan syariat Islam, malah membuat jurnal, kalau tidak salah namanya Justisia, di salah satu IAIN di Indonesia ini, tepatnya di Jawa Tengah. Itu menulis jurnal, menerbitkan jurnal, kumpulan-kumpulan tulisan. Apakah dosen atau mahasiswa menulis judulnya itu Indahnya Kawin Sesama Jenis. Nah, indahnya kawin sesama jenis. Ada itu. Mereka menulis di redaksionalnya kalimat redaksi, dewan redaksi mengatakan hanya orang-orang primitif saja yang menganggap perkawinan sesama jenis itu abnormal. Hanya orang-orang primitif saja. Kenapa? Karena dulu proyek Tuhan menciptakan manusia, ya, itu dianggap kebablasan. Apalagi sekarang jumlah manusia ini sudah terlampau banyak. Sudah kebanyakan manusia, sulit cari makan katanya. Sulit cari pekerjaan, sulit untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena sudah banyak manusia. Maka perlu sekarang ini katanya nabi baru yang merevisi proyek Tuhan menciptakan manusia, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara syariat kawin sesama jenis, supaya jumlah populasi penduduk dunia ini tidak meledak. Karena kalau kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak ada itu yang namanya melahirkan anak. Ya, reproduksi itu hanya terjadi kalau ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Sampai begitu. Ada lagi yang menulis mengatakan azab Allah kepada kaum Nabi Lut itu, kaum Sodom, itu bukan karena mereka melanggar aturan dengan melakukan perkawinan sejenis, tapi itu hanyalah azab bagi mereka yang mengingkari wujud Allah, mengingkari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu. Nah, ini berbagai macam cara. Ya. Itu saya tulis di sini. Mereka ini berbagai macam cara untuk menyesatkan umat Islam. Pakai dalilnya ayat-ayat Quran juga. Salah satunya yang mereka jadikan dalil, ya, itu ayat surat Ar-Rum. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalian diciptakan itu berpasang-pasangan. Tidak, Allah katanya tidak sebutkan pasangan di situ apakah sejenis atau lawan jenis. Maka sah-sah saja kalau ada di antara manusia yang diciptakan oleh Allah secara kodrati, secara fitrah, mereka cenderung untuk memilih pasangan yang sejenis. Itu. Ini tafsir sesat namanya. Betul.
Maka di dalam Al-Quran sudah Allah beritakan model dari mana awal tafsir sesat ini berlaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca ayat 19 sampai 20 surat Al-A'raf. Itu kisah tentang Nabi Adam. Bagaimana Adam keluar dari sorga beserta istrinya Hawa. Allah menyatakan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Silakan kamu makan apa saja yang ada di dalam surga ini. Syaratnya hanya satu, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu makan buahnya. Semuanya halal buat kamu, semuanya boleh kamu makan, kecuali satu saja. Buah pohon ini jangan kamu makan. Mendekati pohonnya saja jangan. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh Allah. Kenapa? Kalau kalian berdua mendekati pohon itu, makan dari buah pohon itu, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ini ada aturan main di dalam surga. Maka datanglah setan. Iblis ini kan musuh bebuyutannya Nabi Adam. Ketika diperintahkan sujud, dia tidak mau, menentang Allah, menentang perintah Allah. Iblis itu bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah, beriman Pak. Iblis itu mentauhidkan Allah. Khalaqtani min nar, dia mengakui aku ini engkau ciptakan dari api. Artinya apa? Dia mengakui Allah sebagai penciptanya. Bahkan ada riwayat mengatakan iblis itu dulu adalah jenis malaikat, termasuk golongan malaikat yang ahli ibadah. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika datang satu perintah Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya malaikat diminta sujud. Ini kan perintah Allah. Bukan sujud untuk menyembah Adam, tapi untuk memuliakan, menghormati Adam, ciptaan yang sempurna yang Allah ciptakan untuk memakmurkan dunia ini, bumi ini. Nah, ada satu malaikat yang menolak. Inilah yang kemudian jadi iblis dia. Nauzubillah min dzalik. Maka mulai saat itu dia terusir, dia dilaknat oleh Allah karena tidak patuh kepada perintah Allah. Nah, ini kalau ada manusia beriman, percaya kepada Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi perilakunya menentang perintah Allah, melawan syariat Allah, ini sama dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Yang begini banyak. Maka iblis datang kepada Adam dan Hawa untuk membisikkan kepada keduanya pikiran jahat. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdili lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya, setan membisikkan pikiran jahat. Apa pikiran jahat? Kepada Adam dan Hawa, yang mana itu berakibat aurat yang tertutup dari Adam dan Hawa ini tersingkap, menyebabkan aurat mereka berdua ini terbuka setelah turun dari sorga, turun ke bumi. Mereka dilucuti dari pakaiannya, mereka sampai ke bumi ini dalam keadaan telanjang. Itu yang menyebabkan siapa? Setan. Maka apa yang dilakukan oleh iblis setan? Dia menawarkan penafsiran yang sesat.
kepada Adam dan Hawa. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajara? Adam, tahu nggak ente? Apa yang menyebabkan Tuhanmu itu melarang kamu untuk mendekati dan makan buah dari pohon khuldi ini? Tahu nggak? Saya kasih tahu. Ini penyebabnya kenapa Allah melarang kamu berdua makan buah pohon khuldi. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, supaya kamu berdua, ya, Allah tidak suka mendekati pohon ini, karena kalau kamu dekati pohon ini, kamu makan dari pohon ini, kamu berdua akan menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Ini tafsir sesat, Pak. Padahal Allah sudah menggariskan, kalau kamu makan dari buah pohon ini, kamu jadi orang zalim. Iblis bilang, kalau kamu berdua makan dari buah pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini kan bertolak belakang. Tapi dia masukkan pikiran jahat ini supaya masuk akal. Oh iya juga, ya. Kenapa pula Allah larang-larang kita? Ya, jangan-jangan dengan sebab makan buah khuldi ini, ya, kita betul seperti yang dikatakan oleh iblis, ditafsirkan oleh iblis, kita bisa jadi malaikat dan kita akan kekal di dalam surga. Nah, ini bertentangan dengan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Apa kata iblis? Dia bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, sungguh aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Nah, ini kira-kira orang-orang liberal zaman sekarang, kaum neo-munafikin. Tahu neo-munafikin? Munafik model baru. Kelihatannya Islam, kelihatannya beriman, tapi dia mengotak-atik, menyesatkan manusia dari jalan Al-Quran, memberikan pemahaman tafsir-tafsir yang sesat dan menyimpang. Melegalkan perkawinan sejenis, melegalkan perkawinan beda agama, ya. Menyebarkan paham bahwa semua agama itu benar, semuanya akan menuju surga, masuk surga semua. Ya, ini paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, menjaga dengan pendidikan Al-Qur'an. Jangan sampai anak-anak kita nanti, generasi penerus kita, baca Quran tapi nggak sampai masuk ke dalam hatinya, cuma sampai tenggorokannya, ilmunya minim, ilmunya ikut apa kata barat, menafsirkan Quran dengan metode orang-orang barat menafsirkan Bible. Ini bahaya. Mengkritik teks Al-Quran, mengkritik sejarah Al-Quran, mengkritik bahasa, mengkritik sejarah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Mereka yang mengkritik, mengobrak-abrik kitab sucinya. Maka ini yang mereka ekspor kepada negeri-negeri muslim, supaya kita memahami Al-Quran mengikuti cara mereka memahami kitab suci mereka. Maka lahirlah berbagai macam paham-paham liberal, paham-paham yang ingin merusak ajaran agama Islam, meliberalkan akidah, meliberalkan syariat, dan meliberalkan ajaran-ajaran akhlak. Maka saya mohon doa, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya,
Dengan ikhtiar kami bersama teman-teman, para da'i, para ulama muda di Jakarta, kita mendirikan lembaga Al-Fahmu Institute. Ya, sebagaimana namanya, pemahaman Al-Fahmu itu harus berada di posisi yang benar, memahami Al-Quran. Jangan cuma membaca. Rumah tahfiz, rumah tilawah, rumah Quran sudah banyak. Mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, tajwid, bahkan tahfiz. Tapi yang lemah di kita adalah tafsir dan tadabburnya. Anak-anak kita kalau sudah hafal Quran, tidak cukup hanya hafal Quran. Dia harus bisa memiliki ilmu dan perangkat untuk memahami Al-Quran secara baik dan benar, supaya terhindar dari berbagai macam subhat-subhat pemikiran. Maka kita punya program untuk sedang dibangun, sudah selesai pengecoran 3 lantai, semuanya, rangkanya semua sudah selesai, tinggal finishingnya. Finishingnya ini membutuhkan dana kira-kira 1,5 miliar. Ya, mudah-mudahan dengan wakaf Bapak Ibu semuanya yang berkemampuan, tidak harus sekarang, bisa disimpan nomor rekeningnya, berapa komitmennya, saya akan memberikan hadiah cenderamata, buku, sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam. Yang mau berinfak atau berwakaf 500.000 dapat 1 buku ini, pesan-pesan tauhid untuk negeri. Yang niat berwakaf 1 juta rupiah mendapatkan bingkisan buku tafsir sesat. Yang ingin berwakaf 2 juta rupiah 1 meter, karena finishing 1 meter di Jakarta itu kurang lebih ya 2 sampai 3 juta, karena materialnya, tukangnya lebih mahal daripada yang ada di daerah. Nah, kalau mau berwakaf 2 juta dapat 2 buku ini, insya Allah. Silakan niatkan dari sekarang, terutama di subuh pagi hari ini, kita niat untuk sedekah dan wakaf subuh. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, kita perlu donatur-donatur untuk pengembangan program-program yang lain setelah selesai pembangunan ini. Kita akan ada program pelatihan pendidikan untuk calon guru-guru mufassir, guru-guru tafsir dan tahfiz Quran. Kemudian tebar wakaf 1 juta mushaf Al-Quran, tebar wakaf 1 juta buku tadabbur Quran aplikatif. Kita juga akan memberdayakan lumbung makanan untuk membiayai 5.000 rumah tahfiz yang tersebar di seluruh tanah air kita, insya Allah. Dan juga menyebarkan dai-dai, ya, guru-guru Al-Quran di daerah-daerah pedalaman yang minim guru-guru Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kita semuanya, mari kita niatkan untuk berjihad di jalan Allah dengan harta kita, berkelanjutan. Kalau bisa sekali ini bagus, mau jadi donatur tetap setiap bulan bagus, insya Allah. Mudah-mudahan jadi pemberat timbangan amal saleh kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita untuk haji, untuk umrah, untuk bisa menghajikan kedua orang tua, keluarga, untuk bisa berjuang mendukung dakwah Islamiyah, dakwah Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, man jahaza ghazian faqad fi sabilillah faqad ghaza. Siapa orang yang memberikan peralatan perang untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berperang di jalan Allah itu. Perang di jalan Allah bukan hanya secara militer, perang di jalan Allah juga dengan jalan perjuangan ilmu saat ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan melapangkan rezeki kita, panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan
keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Kita akan berkumpul nanti di dalam surganya Allah di Jannatu Adan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Semua udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.